Perempuan itu ada otak senang belajar. Senang belajar. Di sebelah kanannya sini. Coba pegang dulu sebelah kanannya ya. Masya Allah. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Dikasih otak yang senang belajar. Masya Allah. Jadi programnya senang berkumpul. Ya. Seperti ini kita berkumpul ya. Iya. Kalau laki-laki itu lebih pada program bersaing. Bersaing. Jadi bapak-bapak itu lebih senang rapat. Ya, karena rapat bersaing. Misalnya pada saat rapat, bapak satu bilang, tahun ini program kita membuat ini. Nanti bapak yang satu nggak bisa pak, kan bersaing. Ya, tahun lalu sudah. Nah itu bersaing. Kalau perempuan nggak suka bersaing bu, nggak suka bersaing, berkumpul. Ya, makanya senang mengumpulkan informasi. Gosip gitu, gibah ya. Informasi dari guru-guru. Ya, informasi dari narasumber, informasi dari para ulama, informasi dari asatid-asatidzah gitu ya. Dan juga informasi lainnya ya. Contoh, Cin. Apa Cin? Cantik banget bajunya, beli di mana? Di Mestik. Ini dia. Ya, mengumpulkan informasi ya. Nanti makan kue di belakang nanti ya. Misalnya panitia kasih makan kue gitu ya. Nanti Bu Ani misalnya, mana Bu Ani? Ini kuenya beli di mana? Siapa yang bikin? Itu namanya mengumpulkan informasi. Termasuk juga, tahu nggak? Apa itu? Ah itu juga mengumpulkan informasi. Pokoknya kita klop dah ya, udah lama banget ya, udah setahun lalu ya. Ya Masya Allah, lama banget ya. Mana aja sih Nanti ngumpulin informasi. Bahkan perempuan kadang-kadang saya juga tahun lalu kayaknya cerita tuh, saking senengnya ngumpulin informasi, di toilet aja bisa dapat informasi, tahu nggak sih? Ya ampun, begitu orangnya ya? Iya. Ya Allah. Nunggu, maaf mau masuk, buang air kecil, masuk kamar. Awalnya sih sok-sokan diem gitu. Lama-lama pas masuk baru lihat ke sebelah. Lihat ke sebelah lagi. Tinggal di mana, Bu? Ya gitu gak sih? Gang senggol. Perempuan banget. Dan perempuan kemana-mana pasti ngajak-ngajak karena memang senang berkumpul. Memang ada programnya di otak tuh berkumpul. Ya, tinggal yang dikumpulin apa? Yang bermanfaatkah? Yang barokahkah? Atau yang menyesatkan? Itu pilihan. Yang julid gitu ya? Iya, itu pilihan. Jadi memang senang berkumpul ya. Mau ke kamar mandi aja, pernah nggak cintaku? Mau kan? Pipis yuk gitu ya. Kan gitu kan? Iya benar juga ya. Iya juga sih ya. Laki-laki nggak pernah gitu. Mana ada laki-laki pak? Pipis yuk. Ya benar juga ya. Laki-laki bersaing. Ke toilet aja dia bersaing. Misalnya? Nggak ada bapak-bapak. Makanya ya pernah saya perhatikan itu. Ini ilmu ya. Ini ilmu ini. Ya, toiletnya laki-laki itu nggak pakai bilik, nggak pakai dinding. Dia cuma setengah gitu aja. Karena dia nggak bakal sampai. Nggak bakal. Jadi fokus. Coba kita, udah pakai dinding aja masih ngomong. Bu Isa di sebelah ya? Iya. Gitu emang. Cin, abis ini kita kemana? Gitu kan. Itulah dia. Makanya otak perempuan itu memang otak berkumpul. Jadi kalau nanti teman-teman merasa kok aku terus yang belajar, kok aku terus yang pergi taklim, memang begitu takdirnya. Supaya kita tenang. Kok nggak suami aku ya? Nggak begitu juga. Ada mulai bapak-bapak yang sadar bahwa harus bertaklim. Tapi tidak sebanyak perempuan. Itulah dalam Islam, laki-laki dipaksa hari Jumat oleh Allah. Datang sholat Jumat yang ada khutbah Jumatnya. Itu dipaksa tuh. Ya, karena apa? Mudah-mudahan ya laki-laki atau bapak-bapak yang belum menyempatkan untuk taklim secara rutin, paling enggak sepekan sekali hari Jumat itu, Cin. Ji, maaf ya kita ngomongnya pengen Cin. Udah gitu kalau bapak-bapak nggak ada tuh ngaji pakai dress code ya. Coba Bu Isa bayangin cowok pakai dress code. Ih, ya Allah. Iya. Karena kan kita senang berkumpul kan.
Makanya kita bikin dress code ya. Terus di mana? Beli yuk, tamcit gitu. Iya. Tapi itu tadi memang kita perempuan Allah kasih begitu banyaknya potensi untuk bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi mujahadah. Ya, tahun lalu juga kita cerita ya. Pernah ingat otak kan terbagi dua ya, kiri dan kanan ya. Mau pakai gambar gak sih? Pakai ya, dikit ya, supaya dong, di atas Bunda, juga ya. pakai sayang. Kan otak kita tuh terbagi dua, terus ya ada kiri dan kanan. Masih ingat nggak? Otak bicaranya perempuan di mana? Otak kiri apa otak kanan? Dua-duanya tuh. Kelihatan nggak sih? Ada TV ya, di atas juga ada TV? Ya. Jadi kalau otak terbagi dua, ini terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ini. Nah terbagi duanya begitu. Ada kiri, ada kanan. Laki-laki Allah ciptakan otak bicaranya cuman kiri belakang nih. Sini. Perempuan kiri belakang dan kanan belakang. Jadi lebih banyak siapa? Perempuan. Tuh gambarnya kayak gitu. Inilah yang menyebabkan perempuan lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah ini. Gua mulu yang nyapu, heran deh. Siapa yang nyapu kayak gua melulu. Gitu. Kenapa? Karena memang perempuan harus banyak bicaranya karena ingin mendidik sebagai ibu, sebagai pendidik pertama dan utama. Masih ingat? Laki-laki karena otak kiri saja, makanya per hari 7.000 tuh. Masih ingat ya? Ini ilmu udah paling lama banget saya cerita. Sengaja ulang-ulang juga supaya ingat. Karena berantemnya itu suami istri hari-hari cuma gara-gara ini. Laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Ini aja terus. Berantem. Udahlah seneng ya kita kalau lagi ngobrol sama suami. Ntar malam juga saya cerita sama suami. Ayah aku ketemu lagi Ustazah Lulu, Masya Allah cantik banget ya. Gitu. Saya ngomong pap dan suami cuma jawab Itu aja tuh. Saya bertahun-tahun udah tahu juga ini. Masih juga sreset. Masih juga itu sakitnya di sini. Padahal udah tahu. Ya. Apalagi kalau nggak belajar. Apalagi nggak tahu. Ya. Tapi uniknya tuh laki-laki yang jadi suami, memang malam hari itu cuman jawabnya tapi besoknya biasanya nanya lagi tuh. Biasanya nanya lagi. Gimana kemarin sama Ustazah Lulung gitu ntar dia nanya. Tapi kita udah nggak mood. Iya, karena kita nggak ngerti. Kenapa? Ya, dia nanya lagi. Dulu saya gitu, pas dia nanya lagi dalam hati saya, oh, jadi tadi malam kamu nggak dengar. Julid ya? Bukan gitu. Jadi laki-laki ingin lagi tahu cerita yang kemarin karena mau memberi komentar agak panjang. Kenapa? Karena bangun pagi 7.000 kata udah ada lagi. Kalau kemarin malam udah habis karena di kantor, tempat kerja. Kita cerita aja lagi, orang 20.000 kata ada lagi. Susah amat. Cerita aja lagi kan. Nah, cuman kalau kita nggak tahu, kita merasa yang tadi malam sia-sia kita bicara, padahal tidak. Laki-laki ingin membahas ulang pagi harinya, maka ngomong aja lagi sama suami, Bu. Tenang aja, ya lumayan. Pagi-pagi kalau suaminya masih aktif kerja, ya 3.000 buat istri, kan enak tuh. Lumayan kan? Iya. Kecuali istri yang suaminya sudah pensiun. Tadi Bu Dian habis ngobrol sama saya. Siapa yang sudah pensiun suaminya, Bu? Maka 7.000 kata lagi tidak akan habis di kantor. Itu akan habis buat istrinya. Makanya banyak ibu-ibu yang suaminya sudah pensiun suka bingung. Kenapa ya? Dulu nggak pernah ngomong, sekarang ngomong banyak. Ya karena 7.000 katanya udah di rumah gitu.